Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Septi, NIM saya 1911177. Saya dari kelas PAI 4G, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Hadisah. Dosen pengampunya adalah Ibu Dharma, SPDI, MPD. Jadi tugasnya yaitu menjelaskan 3 materi dari 7 kelompok pembahasan. Jadi saya mengambil yang pertama itu dari kelompok 1, yaitu mengenai pengertian masail dan ruang lingkupnya. Dari kelompok 4 yaitu materinya mengenai nikah beda agama dan menikahi wanita hamil. Dan kelompok terakhir itu saya mengambil dari kelompok 7, yaitu bank ASI, bank sperma dan keluarga berencana atau KB. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu mengenai pengertian masail fiqhiyah dan ruang lingkupnya. Masail fiqhiyah ini merupakan masalah-masalah baru yang muncul akibat ada pertanyaan-pertanyaan untuk dicari jawabannya. Menurut bahasa, masail fiqhiyah ini merupakan permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah atau jenis hukum atau fikih dan dicari juga jawabannya. Maka secara istilah, masail fiqhiyah ini merupakan problem-problem hukum Islam baru al-waqiyah atau faktual dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua itu adalah persamaan dan perbedaan antara fikih dan masail fiqhiyah. Jadi persamaannya itu terletak pada objek kajian dan sumber hukumnya. Pada objek kajian, fikih dan masail fiqhiyah ini sama-sama perbuatan orang mukallaf, baik yang berupa tuntutan, perintah, larangan, maupun pilihan. Sedangkan pada persamaan sumber hukumnya, fikih dan masail fiqhiyah ini merupakan kitabullah, sunnah rasul, dan ijtihad. Sedangkan selain persamaan juga ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu terletak pada metode. Di dalam fikih menggunakan metode kajian istinbat, yaitu menarik suatu ketentuan hukum dari nas yang ada, baik nas Al-Quran maupun hadis. Dan sedangkan masail fiqhiyah ini metodenya itu menggunakan kajian ijtihad yang mengarahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara'. Selanjutnya ada ruang lingkup dari masail fiqhiyah ini. Jadi ruang lingkupnya itu ada 8. Yang pertama ada aspek hukum keluarga, aspek ekonomi, aspek pidana, aspek kewanitaan, aspek medis, aspek teknologi, aspek politik atau kenegaraan, dan yang terakhir itu adalah aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya masail fiqhiyah. Jadi sebab-sebab terjadinya itu yang pertama ada kondisi geografis, yang kedua struktur dan pola budaya masyarakat, selanjutnya ada perkembangan teknologi, selanjutnya itu adalah perkembangan ekonomi dan politik, dan yang terakhir itu sebabnya karena adanya perkembangan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu mengenai nikah beda agama dan menikahi wanita hamil. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nikah itu merupakan ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan menurut ajaran agama. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, nikah itu merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada tujuan dari pernikahan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mempertahankan akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Yang ketiga adalah untuk menegakkan rumah tangga yang manusiawi. Dan yang keempat, untuk menghasilkan keturunan yang sah secara biologis dan secara syariat. Selanjutnya adalah pendapat Islam mengenai nikah beda agama.
Di dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar menikah saja, akan tetapi banyak sekali aturan-aturan yang harus ditaati agar aturan tersebut dapat terrealisasikan. Pernikahan beda agama diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Pada dasarnya, agama melarang akan adanya pernikahan beda agama. Ada juga dalil-dalil tentang menikahi beda agama. Yang pertama itu pada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya ada Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10. Selanjutnya ada pendapat Islam mengenai menikahi wanita hamil. Dalam era modern ini, maraknya pergaulan bebas dalam hal berpacaran menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai Islam terutama pernikahan. Karena pudarnya nilai Islami dan masyarakat dewasa ini telah menggunakan hukum negara, maka pelaku zina kebanyakan tidak mendapat hukuman. Selanjutnya yaitu ada dalil tentang menikahi wanita hamil. Jadi dalilnya itu terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 24. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang pezina bisa menikahi lelaki yang menzinainya maupun lelaki yang tidak menzinainya. Ada juga pendapat ulama mengenai menikahi wanita di saat hamil. Yang pertama itu ada dari ulama Syafi'ah. Dia menjelaskan bahwa hukum wanita yang di saat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selanjutnya ada dari ulama Hanabilah, dia menjelaskan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil. Selanjutnya ada dari ulama Malikiyah, dia menjelaskan bahwa dia itu sependapat dengan ulama Hanabilah yang menjelaskan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil. Selanjutnya ada dari ulama Hanafiyah, dia menjelaskan hukumnya sah apabila ia menikahi dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Selanjutnya itu menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam, pasal 53 yang mengatur pernikahan wanita yang hamil akibat zina. Yang pertama itu, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya. Kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dan yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Materi yang terakhir itu ada dari kelompok 7, yaitu mengenai bank ASI, bank sperma, dan keluarga berencana atau KB. Yang pertama itu ada bank ASI. Bank ASI merupakan suatu lembaga atau yayasan yang berusaha menghimpun air susu dari ibu-ibu menyusui yang air susunya melimpah ruah, yang mana air susu yang telah dihimpun itu disterilkan dan disimpan dengan baik, kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Ulama besar seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam bank ASI, asalkan tujuannya untuk mewujudkan masalah yang syariah. Selanjutnya itu ada dampak dari pendirian bank ASI. Yang pertama, terjadinya percampuran nasab jika distribusi air tersebut tidak diatur secara kuat. Selanjutnya, pendirian bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar. ASI yang disimpan dalam bank juga berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang sangat berbahaya. Selanjutnya, disalahgunakan oleh oknum-oknum yang lagi memerlukan uang. Dan yang terakhir itu, ibu-ibu yang sibuk beraktivitas dan mempunyai kelebihan harta akan semakin malas menyusui anak-anak mereka. Selanjutnya adalah bank sperma. Bank sperma itu merupakan pengambilan sperma dari donor sperma, lalu diberikan dan disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Hukum pendirian bank sperma bisa mubah jika bertujuan untuk memfasilitasi suami istri yang ingin menyimpan sperma suaminya di bank tersebut, sehingga jika suatu saat nanti terjadi hal yang dapat menghalangi kesuburan, istri masih bisa hamil dengan cara inseminasi yang halal. Adapun jika tujuan pendirian bank sperma untuk mendonorkan sperma kepada wanita yang
bukan istrinya, maka pendirian bank sperma adalah haram. Karena hal yang mendukung terhadap terjadinya haram, maka hukumnya haram. Yang terakhir adalah KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Pandangan hukum Islam tentang keluarga berencana secara prinsipil dapat diterima oleh Islam. Bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh dan sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi dari kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.